pada pakai laptop semua. Oke, berarti sekalian nyobain aja ya. Di digital pakai Proteus juga ya. Nah, ini langsung aja ya, berarti nomor 1 itu susun rangkaian logika dengan menggunakan gerbang dasar NAND maksimum 4 NAND. Kedengeran kan suaranya? Oke. Untuk mendapatkan NOT, AND, OR, NOR, dan XOR. Berarti maksudnya gimana? Kalau misalkan ini kita make satu model gerbang logika aja, berarti gerbang NAND. Nah, di gerbang NAND itu buat ngebentuk si gerbang NOT, AND, OR, NOR, dan XOR. Jadi buat gerbang NAND sama NOR itu sifatnya fleksibel ya, sifatnya universal, berarti bisa digunain ke semua gitu, bisa ke semua jenis gerbang logika. Lalu kita lanjut di Proteusnya. Ini. Oke, kan konsepnya pakai NAND ya. NAND itu 7400. Yang pertama itu buat nyari gerbang NOT. Kalau misalkan konsep NOT itu kan cuman ada satu keluaran ya, satu keluaran dan satu masukan. Berarti kalau NOT itu juga satu keluaran dan satu masukan. Di NAND itu dia ada dua keluaran dan satu masukan. Gimana caranya gerbang NAND ini kita ubah menjadi konsepnya si gerbang NOT? Otomatis kita caranya tinggal dijadiin ini aja, dijadiin satu masukan aja, jadiin satu masukan. Berarti ininya kita kasih satu, keluarannya kita kasih LED. Nah, kaki duanya kemana? Karena ini satu masukan, kaki duanya berarti kita sambungin ke kaki pertama. Kalau konsep yang gerbang NOT itu kan kalau misalkan masukan 1, keluarannya 0. Kalau masukannya 0 ya keluarannya otomatis 1. Kita buktiin benar apa enggak.
Di sini kasih 0. Kalau misalkan 0 berarti ini nyala, nilainya 1. Kalau misalkan kita kasih 1, ini 0. Nah, gitu. Itu dari gambar gerbang NOT pakai gerbang NAND. Gitu. Nah, selanjutnya gerbang N dari gerbang NAND itu gimana caranya? Kalau misalkan gerbang N kan konsep dasarnya perkalian, sedangkan gerbang NAND itu konsepnya perkalian yang nilainya berkebalikan. Berarti kita coba pasang dulu. Kan sambil mikir bareng-bareng juga aja nggak apa-apa. Di sini kita make 2 ya, kita coba make 2. Gini. Nah, tadi kan gerbang NOT kayak gini ya. Berarti kalau misalkan gerbang N, otomatis di NAND-nya itu NOT-nya kita pakai. Jadi ibaratnya ini gerbang NAND, ini gerbang NOT. Nah, otomatis kan NOT-nya hilang karena kita pakai NOT lagi. Gerbang NAND, NOT N, tapi di NOT kan. Berarti otomatis balik ke semula gitu. Kita coba nih. Ini yang di depannya gerbang NOT ya. LED-nya ngambil dari sini aja. Baru deh. LED-nya bikin baru aja. Background-nya nah, groundnya numpang aja. Nah, gini. Berarti kita lihat kalau misalkan konsep N itu perkalian kan ya. Berarti kalau nilainya 0 ya otomatis LED-nya 0 gitu. Tadi kan kita coba ngerangkai gerbang NAND itu kita tambahkan gerbang NOT tapi dari logika NAND ya. Nah, kita coba di sini kalau kasih nilai 1 berarti 1 kali 0 kan 0, benar LED-nya mati ya. Kalau 0 kali 0, 0 ya benar LED-nya mati. Kalau 0 kali 1, 0N1 berarti 0-nya mati. Kalau 1 kali 1 harusnya dia nyala. Nah, nyala. Benar kan? Berarti yang konsep tadi benar. Kalau misalkan gerbang NAND itu kan tersusun dari NOT dan N. Sedangkan kalau gerbang NOT di dalam rangkaian NAND itu seperti ini bentuknya, berarti tinggal taruh di depannya aja. Jadinya rangkaian kombinasionalnya itu gerbang NAND dan gerbang NOT. NAND ke NOT ya berarti otomatis balik ke semula, yaitu N. Ada yang mau ditanya nggak dari sini? Enggak, ditulis. Ya, betul. Oke, lanjut nih ya. Kita lanjut. Ini ground. Sekarang gerbang OR gitu. Kira-kira gerbang OR itu makanya berapa gerbang NAND sih gitu. Gerbang OR itu kan konsepnya penjumlahan ya. Kalau misalkan penjumlahan berarti kalau masangnya di gerbang NAND
logikanya kita balik gitu loh. Kalau misalkan gerbang NAND kan 0 sama 1 aja hasilnya bakalan 0. Nah, kalau misalkan OR 0 sama 1 dia hasilnya harus 1. Jadi gimana caranya gitu. Mau pakai berapa gerbang gitu. Kan di sini maksimal 4 ya. Maksimal 4 gerbang berarti kita coba di gerbang NOT 2 coba. NOT-nya dua-duanya. Nah, habis itu di ini. Coba kita kayak gini ya. Karena ini satu ini nggak mungkin kan. Aduh. Bentar. Nah, kita lanjut. Tadi kan konsep gerbang OR itu kan penjumlahan ya. Berarti kita harus cari logika gimana kalau misalkan kita logikain 0 sama 1 itu nilainya bakalan 1 gitu gimana. Kan kalau misalkan NOT itu kuncinya kan di gerbang NOT ya. Kalau misalkan gerbang NOT kan pasti kebalikannya. Nah, itu jadi salah satu kunci buat ke bentuk rangkaian selanjutnya, itu rangkaian OR. Berarti kita butuh karena gerbang NAND itu kan 2 keluaran ya. Sedangkan gerbang NOT itu kan kita pakai cuma 1. Berarti pertama kita butuh 2 gerbang NOT. Gerbang NOT yang tersusun dari gerbang NAND gitu. Sini copy aja. Kita copy. Nah, ini berarti jadi bahan buat di gerbang OR. Soalnya kan kita butuhin logika gimana caranya kalau misalkan nilai 0 sama 1 itu bakalan jadi 1. Ya. Terasa kayak sebentar. Tes sekarang gimana? Oke, lanjut. Nah, gini. Dari sini ya berarti kan kita butuhin 2 gerbang NOT ya, supaya nanti logikanya 0 sama 1 itu dapatnya 1 bukan 0 lagi. Itu kita taruh aja di sini gerbang NAND 1. Gerbang NAND itu 7400. Coba kita sambungin gitu. Kira-kira benar nggak sih logikanya, konsepnya benar nggak sih? Oke, konsep gerbang OR kan penjumlahan, berarti 0 OR 1, 1, 0 OR 1, 1, 1 OR 0 itu 1. Kecuali yang 0 OR 0 itu 0. Di sini 1 nyala ya. Jadi mulai dari 0 deh. 0 sama 0 kan 0 bener, 0 OR 0 ya 0.
Terus 0 or 1. Nah, nyala, bener ya. Terus 0, 1 or 0. Nah, bener juga ya. Ya, 1 or 1 ya otomatis 1. Kayak gini. Ya bentuknya kayak gini. Nah, sekarang yang ini yang NOR gitu. NOR kan not or. Berarti gimana caranya? Ada yang bisa jelasin nggak? Pokoknya gabungan dari itu yang tadi-tadi nih, rangkaian kayak gini. Gitu. Gimana konsepnya gitu. Ada yang bisa nggak? Oke, berarti kita bedah konsepnya dulu ya. Jadi kalau konsep gerbang NOR itu kan gerbang OR yang dinotkan. Berarti kita ini kan tersusun dari gerbang NAND-nya. Berarti kita butuh gerbang NOT pasti. OR-nya udah ada kan? OR-nya itu tadi pakai ini kan? Nah, ini OR-nya. Jadi kalau NOR gimana? Kita tambahin apa kalau misalkan kita pakai NOR? Ah, ya. Kita tambahin NOT aja. NOT-nya kan tadi udah nih kebentuk nih yang ini. Kita sambung, kan maksimal 4, berarti masih memenuhi. Nah, gini. Nah, kalau NOR kan kebalikan penjumlahan ya. Kalau misalkan 00 ya hasilnya 1, pokoknya kalau ada salah satu yang nilainya 1 pasti nilainya 1. Kalau misalkan 0-nya dua-duanya, kalau NOR ya berarti kebalik. Kalau misalkan NOR kan kalau 0 1 dia nilainya 0. Kalau misalkan dua-duanya 0 dia nilainya 1. Yang nilainya 1 cuman dua-duanya 0. Ini kan bener ya nih. Dua-duanya 0 nilainya 1 nih. Nyala LED-nya. Habis itu kita coba 0 1 1 1 0 dulu deh. 1 0. Nah, mati. Berarti bener ya masuk ke konsep NOR. Kalau misalkan 0 1 bener juga. Kalau misalkan 1 1 nah gini. Gitu. Ke gerbang yang terakhir itu XOR. Kalau XOR itu kan berarti ketika dia nilai masukannya beda, itu keluarannya nilainya 1. Jadi kita coba sini. Makanya berapa gerbang? Kita coba 4 gerbang. Di sini. Nah, ke konsep XOR. Kalau NAND itu kan kalau nilainya ada yang 0 pasti dapatnya 1.
Kalau misalkan ada yang dua-duanya 1 ya nilainya 0 gitu. Kita bentuk coba kayak gini. Keluarannya 1. Ini pasti di sini. Lihat yang sini. Nah dari sini kira-kira ada yang bisa nyatuin gak nih gimana caranya nih? Di sini kan outputnya 1 ya. Nah kira-kira ini kakinya kemana aja gitu. Sedangkan outputnya ini udah kepake 2. Mungkin yang pakai laptop bisa disusun coba. Oke, kalau XOR itu nilainya beda pasti hasilnya 1. Kalau misalkan nilai sama pasti hasilnya 0 gitu. Dicobain deh. Iya benar. Ini. Nah, tuh gede. 7400. Ntar dulu bentar. Mana ini? Nah ini. Oh yang NAND. Oh, tuh. Ntar dulu. Nah. Ada yang udah ketemu? Oke, siap. Ini tinggal gabungin aja nih kaki 9 kemana, kaki 13 kemana, kaki 4 sama 5 kemana gitu, 6-nya kemana. Habis itu dicoba logiknya bener gak kira-kira.
bener. 01 kan? Bener. 01 10 LED 10 benar. 01 juga harus nyala. Coba deh. Share screen aja, Kis. Bisa nggak? Kelihatan. Coba ituin. 10 kan udah benar nyala. 01 00 benar mati. 01 nyala benar. 11 coba 11. Nah harusnya mati. Masih ada yang salah dikit lagi tuh, ada yang salah nyambungin. Yang kaki nomor berapa itu yang nah itu kaki berapa itu? Iya. Ah ya benar, udah benar itu. Yang salah di logic bawahnya, di gerbang bawah. Ya ada yang salah. Ya coba. Kayak kaki keduanya bener guys, yang salah di kaki satunya doang, dia nggak nyambung ke kaki itu sama. Iya benar, ya yang salah kaki nomor satunya doang, bukan kaki nomor satu di gerbang logika. Nah di gerbang logika yang ini ruwet banget kabelnya. Logiknya udah bener itu, naruhnya di situ. Bener itu bener, yang salah di itunya aja. Itu kan ada yang nyambung di satu kaki itu kan. Itu nah ya itu yang masukannya yang kaki nomor satu masukannya. Nah kaki nomor satu, nah itu kan nyambungnya ke itu kakinya dia juga kan, kaki temennya kan, itu salah. Coba diganti, terserah nyambungnya kemana, mau ke atas boleh, mau ke keluar boleh, mau ke lampu juga boleh. Nah bentak lo. Nah boleh, coba logiknya jalanin. Nah bener kan, coba 001. Nah bener 10. Nah 00. Nah bener kan. Nah itu dia. Nah berarti nomor satu udah selesai ya. Pokoknya kalau gerbang satunya udah ketemu, gerbang notnya udah ketemu, ya tinggal dibalikin logiknya aja. Nah buat soal nomor 2 itu kan yang dipakai dia gerbang NOR ya. Gerbang NOR itu sifatnya juga sama kayak gerbang NAND. Dia sifatnya universal. Jadinya prinsip kerjanya sama, tinggal diganti aja. Tinggal diganti gerbangnya aja. Coba nih kalau misalkan kita pakai kita ganti sama gerbang NOR. Kita delete gerbang NOR itu. Nah ini. Kira-kira kan requestan yang pertama itu menggunakan gerbang dasar NOR, maksimumnya 4 NOR untuk mendapatkan not. Kita coba kayak gini sama nggak kira-kira? Ini 1, ini 0, sini 0, ini 1, ini 0, di sini 0 ya. Di sini 0 ya, ini 1 ya, benar kan?
Nah, buat selanjutnya juga sama, gerbang OR ya berarti yang tadi kita nyari gerbang N di soal pertama itu berarti gerbang OR. Kebalikannya aja. Kalau misalkan gerbang N gimana? Ya tadi kita nyari gerbang NOR-nya gimana bentuknya. Kan kebalikan. Kalau gerbang OR itu N, kebalikannya. Kalau NOR itu NAND, kebalikannya. XOR, XNOR gitu lawannya. Kita cobain satu ya. Yang tadi nih. Yang gerbang XOR. Di sini kan XOR ya. Ini aja deh. Yang gerbang N. Kita ganti. Buat nyari bener gak gerbang NOR. Gerbang OR. Nah ini. Nah ini kan kalau yang tadi ini bakalan ngebentuk gerbang N ya. Kalau yang pakai kita gerbang NER, NEN itu nanti dapatnya gerbang N. Nah kalau pakai NOR ya kita buktiin dapatnya gerbang ORGA gitu. 1 tambah 1. Nah 1 tambah 1 ya 1 benar. 1 0. 1 0 ya 1 masih nyala. 0 1. 1 masih nyala. 0 0. Nah benar kan. Berarti dari nomor 2 itu sama ya. Sama semua rangkaiannya. Tinggal diganti gerbang logikanya aja pakai gerbang NOR. Lanjut ke nomor 3. Ubahlah rangkaian berikut ini menggunakan tak lebih dari 4 buah NAND. Berarti ini namanya rangkaian kombinasional. Kombinasionalnya antara gerbang N dan gerbang OR. Dia outputnya 3 kaki, inputnya 3 kaki ya, outputnya 1 kaki. Berarti kita harus nyatet dulu logiknya ini nih. Kita bikin dulu N sama OR. Ini gerbangnya udah di ini semua screenshot atau udah disimpan gitu. Oke. Mau dihapus ya. Kita hapus. Sekarang kita pakai gerbang N dan gerbang OR. Nah ini kan ada 3 output ya, berarti cara buat tabel kebenarannya gimana tuh? Cara buat tabel kebenarannya kemarin kan udah dikasih tahu gitu konsepnya. Ya buat tabelnya dulu supaya tahu si keluarannya itu bakalan kayak gimana.
buat tabelnya berarti pakai konsep yang 2 pangkat n itu. Kan ini ada 3 ya, ada 3 inputan, berarti 0 4 BCF 0-nya 4, 1-nya ada 4. Nah ini kita coba simulasiin. Buat langkah pertama itu 0 semua pastinya. 0 0 0 hasilnya 0. Terus logic nomor 2 0 0 1. 0 1 dia hasilnya 1. Logic ketiga 0 1 0. Dia hasilnya 0. Logic keempat 0 1 1. Dia hasilnya 1. Logic kelima 1 0 0. Hasilnya 0. Ke 6 1 0 1. Dia nyala 1. Logic 7 1 1 1. 1 1 0. Dia nyala juga 1 berarti nolnya. Terus logic terakhir logic 8 1 1 1. 1 1 1 nyala berarti 1. Nah kayak gini berarti bisa ditarik kesimpulan ya. Bisa ditarik kesimpulan kalau misalkan dia akan menghasilkan nilai 1 atau LED akan menyala ketika masukannya itu kita kasih logic 1 lebih dari 1. Jadi kalau misalkan kita kasih logic 2 lebih dari 1 kan berarti 2 sama 3. Kalau misalkan kita kasih 2 berarti keluarannya 1 atau nyala gitu. Kecuali kalau misalkan kita kasih logiknya 1. Yang satunya ada 1. Nah dia 0. Kalau misalkan ada 2 ya berarti nilainya 1. Nah ini ya buat logik di tabel kebenaran yang soal nomor 3. Soal nomor 3. Berarti gimana tuh? Requestannya kan mintanya pakai gerbang tak lebih dari 4 buah NAND. Kayak gerbang NAND. Ada yang mau nyusun kan? Masih belum paham cara nyusunnya apa ini? Oh cara nyusunnya. Berarti kan 4 buah NAND itu kita kasih dulu NAND-nya berapa. Kalau misalkan kayak gini itu caranya ya kita observasi aja. Pokoknya dia nggak boleh lebih dari 4. Kita observasi aja. Ibaratnya nyari sendiri gitu loh. Konsepnya nyari sendiri. Yang atas itu kan gerbang yang ini kan gerbangnya gerbang N. Berarti kalau misalkan gerbang kalau misalkan pakai gerbang NOR ya kalau misalkan pakai gerbang NAND itu berarti dia nggak dikopel kayak gini ya.
Dia tetap keluarannya pakai 2. Berarti buat bawahnya kan ini kan masih ada 4 ya. Masih ada 4. Masih ada 2 masukan nih. Kan di sini dia butuhnya 1. Di sini dia butuhnya 1 masukan aja. 1 tempat. Jadi otomatis di couple gitu. Kita kasih logic dulu. Nah gini, kita cobain make yang 3 dulu, outputnya 3. Nih mungkin ada yang mau nyusun gak nih? Tinggal langkahnya begini nih. Dicoba aja coba. Iya, tinggal nambahin outputnya kan lampu. Iya, lampu sama tinggal digabungin nih kakinya. Kira-kira bener nggak? Yang mana? Sebelahnya? Oh, soal 1-2. Apa yang ini rangkaian sebelahnya? Belum. Ini soalnya dia. Pokoknya kita harus buat rangkaian dari cuman 1 jenis gerbang NAND itu nggak boleh dari 4. Nah, habis itu logikanya itu harus sama ini gerbang ini nih, gerbang soal ini nih. Tadi kan yang ini logikanya kalau misalkan nilai inputnya jumlah satunya itu lebih dari 1, misalkan 2 atau 3, misalkan kita input 110 atau 011 atau 101, nah itu pasti nyala kan, atau 111 itu pasti kan nyala. Kalau misalkan kita inputnya dari gerbang si soal ini cuman 1 doang nih kayak gini nih, nah itu pasti mati. Nah, kita harus nyari logiknya, harus nyari outputnya gimana, tapi dari pakai gerbang NAND ini. Bisa dilihat dari referensi yang soal nomor 1.
Kalau soal nomor 3 sama nomor 4 itu bisa dilihat dari konsep yang pakai soal nomor 1, cuman pinter-pinter kita eksplorasinya aja, pinter mainin itu rangkaiannya. Mana? Iya, kalau misalkan ini kan pakai nen, berarti ya nanti kita rangkainya pakai logika nen. Kalau kalau misalkan keluarannya pakai pakai gerbang logikanya si rangkaian ini. Kalau memasukkannya pakai nen, kalau keluarannya pakai hasil dari ini. Nemu nggak, Kis? Oh, tabel kebenaran yang ini ya, yang soal ya, yang rangkaian soal ya. Kalau tabel kebenaran yang rangkaian soal itu keluarannya aja ya. Keluarannya itu nilainya bakalan 1 kalau 2 inputannya itu, kalau misalkan satunya itu punya lebih dari 1 logik nih, ini kan ada 3. Nah, logiknya itu harus 1-1 baru ininya nyala. Kalau misalkan si satunya cuma ada 1 doang kayak gini, nggak bakalan nyala. Ini coba rangkai kayak gini, Kis. Rangkai kayak gini, Kis. Ya, yang di blok, Nah, coba deh. Coba dari awal. 000 nyala nggak nih? Nah, kita samain deh. 000 mati ya? Nah, berarti bener kan? Terus 001 di sini nyala nih. 001 nyala nih. Sebelah kanannya nyala nggak? Ya, ini kan berarti sama ya dua-duanya. Nah, terus 010. 010. Nah, bener berarti kan? Terus 011. Nah, benar dua-duanya. Terus 100. Nah, benar mati dua-duanya. Terus 101. Nah, benar kan? 110. Ya, benar. Terus yang terakhir. Ya. Berarti benar nih rangkaiannya.
Berarti buat soal nomor 3 jawabannya itu rangkaiannya nih yang di blok. Apanya? Iya, iya. Ya ininya aja. Ini kan rangkaian ini. Rangkaiannya ini yang angka 1,0-nya diganti sama ABC aja. Di situ gambar tabel kebenarannya. Terus jawabannya ya ini. Gerbang logika ini. Terus gambar tabel kebenarannya. Jadi tabel kebenarannya ada 2. Rangkaian kombinasionalnya ada 2. Iya, jadi gimana caranya si keluarannya di rangkaian yang soal ini sama dari requestan soalnya. Kan dia mintanya pakai gerbang NAND, cuman nggak boleh dari lebih dari 4. Buat yang nomor 3 coba deh. Nomor 4 coba dicari deh. Nomor 4 cari deh sambil lanjutin ke rangkaian elektrik. Oke, nomor 4 sekarang lanjut ke rangkaian elektrik ya. Kita ke rangkaian elektrik. Kenapa? Belum, laporannya belum. Ini kan baru TP. Kalau laporan itu kemarin Pak Azwar ngomong nunggu dari teorinya dulu. Teorinya kan masih bilangan, sistem bilangan. Nah, sedangkan di praktikumnya itu kita nggak belajar tentang sistem bilangan. Jadi Pak Azwar masih nunggu yang teorinya. Ke praktikum rangkaian elektrik. Coba liatin aja. Bener Kis, coba dinyalain Kis. Saklarnya disambung yang di resistor keluaran. Nah itu naikin. Ya nyambungin. Yang bawahnya nggak usah. Coba lihat itunya. Iya nilainya. Sama. Bener itu. Sama bener. Jadi kalau iya bener itu ngeliat dari Kang Vito juga kan? Iya sama. Kayak kalau ini si pengikut tegangan ini kan pakai non inverting ya. Pengikut tegangan non inverting ini nilai V in-nya itu sama dengan nilai V out-nya. Terus nilai AV-nya kan AV-nya itu kan penguat tegangan ya. Nah, rumusnya itu V out per V in ditambah 1 itu. Kalau misalkan kita cari kan di situ bukan, kalau misalkan penguat rumus penguatannya kan itu RF itu R yang kedua yang setelah op amp terus dibagi R in. R in itu R masukan, berarti posisinya di sebelum yang op amp. Bentar share. Nah ini sama aja sebenarnya, cuman karena groundnya dijadiin 1 kelihatannya
ribet. Nah, ini kan RIN nih, RIN itu 470K, 470.000. RF-nya 470, berarti kalau nyari penguatannya itu RF per RIN ditambah 1. RF-nya 470 dibagi 470.000 ditambah 1, hasilnya 1,001, ya 1 lah. Penguatannya sekali, berarti otomatis nilai input sama dengan nilai output. Kita coba, ini bentuk dari ini. Lihat modulnya dulu. Nah ini. Di sini kan VIN-nya ada 1, 2 sampai 10 volt. Jadi kita lihat di sini. Ini yang ini nih. Ini nilai VIN, ini nilai V aksen, nilai V out aksen, ini nilai V out. Ini kita kasih yang tabel pertama, nomor pertama kan itu 1 volt ya. Ini 1 volt. Nah ini pakai 0,90. Nah ini. Kalau AV-nya itu kan rumus AV tadi disebutin V in per V out. Oke. Nah ini sama. Jadi tinggal dicatat aja ini. V out-nya berapa? 1,5. Terus yang 2 berarti di sini 1,95. Dapatnya 1,91. Nah ini tinggal dicari aja posisinya kayak gini. Pokoknya penguatannya itu 1 ya. Karena kan tadi kita ngitung penguatannya gitu. RF per RIN plus 1. Penguatannya 1 pokoknya. Nah ini kan 1,95 ya. Kalau misalkan diganti, ini kita coba pakai satu volt. Gini aja deh. Nah ini posisi rangkaian pertama ya. Saklarnya dia ke bawah. Terus yang ini nyambung. Nah ini putus. Penguat tegangannya 1 volt. 1 volt. Penguat tegangannya. Penguat resistornya 1 kali. Kalau ya penguat tegangannya tinggal pakai rumusnya aja. V in per V out. Coba pakai yang 1.
terus ketiga dinaikin ke 3. Nah 3 bener ya, 1 kali ya. Outputnya juga 3. Kita coba naikin ke 4. Nah bener ya, 4 gitu. Ini buat yang tabel 1 sampai 10. Terus yang masuk ke tabel impedansi masukan. Impedansi masukan itu posisi rangkaiannya ininya naik, SW1 nya nyambung gini. Berarti V ini yang mana? V nya yang ini yang 3, oh ini kan dia requestnya mintanya 5 volt di impedansi masukan. Di poin nomor 4 atur agar besar sinyal titik V in aksen. Oh V in aksen 5 volt. Kita buat V in aksen, kita atur sampai nilainya V in aksen berarti yang ini nih V in aksen. V in aksen yang ini nilainya 5 volt. Nah 4,9 lah ya. V in nya 4,95, V in aksennya 4,89. Z in-nya tinggal dijadiin 1 aja, I-nya juga. Nah, terus buat bentuk rangkaian ketiga yang ininya turun, SW4 sama SW5-nya turun, SW1-nya nyambung, SW6-nya nyambung. Gitu. V out-nya ini 4,95. V out aksennya 0. Gitu, berarti tinggal R2-nya yang ini 470. Oh iya, dia requestannya 50 mV. Yang nomor ini berarti salah, diatur dulu di sini. Generator sinyal memberikan masukan sebesar 50 mV. Yang diubah yang di sini 50 mV. Coba. Intinya 5 volt. Ini V-outnya 5 volt. Terus V-out aksennya 0. Z-outnya tinggal dijumlahin aja. Ada yang mau ditanyain nggak? V-out aksennya yang kegabung sama resistor. Nih yang ini nih yang di blok. V-out-nya yang ini. Yang paling kanan. Tadi yang di tabel pertama itu rumus AV-nya V-out per V-in. Bukan V-in per V-out. V-out per V-in.
Apa pengaruh dari penambahan resistor 40, 70 dan 470? Oh, oke. Nah, pengaruh buat V in aksen, V out dan V out-nya itu kira-kira kayak gini intinya ya. Semakin besar nilai umpan balik itu kan, nilai umpan balik itu nilai RF. RF itu posisinya di sebelah kanan dari op amp, berarti keluarannya op amp. Itu yang 470. Nah, semakin besar nilai umpan baliknya atau RF-nya, maka semakin besar nilai penguatannya gitu. Berarti berpengaruh. V-in-nya itu kalau misalkan kita gunain nilai yang semakin besar gitu, berarti nilai V-in aksen, V out-nya, V out aksennya semakin besar. Bisa digunain lebih dari 70, digunain lebih dari 470. Coba misalkan nanti pakai yang 500 ohm misalkan atau 1000. Cobain kira-kira bener gak, semakin besar RF-nya maka akan semakin besar nilai penguatannya gitu. Itu sih pengaruhnya. Karena kan di penguat non inverting ini nilai fasanya akan sama kan. Keluaran rangkaiannya akan satu fase dengan tegangan inputnya. Berarti ketika nilai RF-nya semakin besar, ya otomatis nilai V-in-nya juga semakin besar. Kebalikan nanti sama yang inverting, yang penguat membalik gitu. Dari judulnya aja kan non inverting, berarti nggak terbalik, berarti sama, masukan sama keluaran nilainya sama. Berarti penggunaan resistornya juga bakal ngaruh. Nah, itu resistornya besar, ya nilai outputnya juga besar. Kalau yang inverting kebalikannya, resistornya besar, ya inputannya akan semakin kecil. Gitu kira-kira. Iya bener, non inverting itu fasanya sama, jadi bentuk gelombangnya sama. Kalau misalkan pakai osiloskop kan gelombangnya misalkan yang pertama naik terus turun nih, terus naik turun. Nah, nanti hasil tegangan outputnya di gelombangnya dalam bentuk gelombangnya ya naik dulu, naik turun gitu, ikutin ya.
Oke, oke. Di record kok. Ya, nggak apa-apa.